Mas, bisa soal ini ya, soal kuliah. Katanya kuliah lagi. Saya mengajar, tapi juga saya belajar. Belajar tidak mengenal usia. Belajar itu sebuah proses, belajar tidak mengenal tua, belajar tidak mengenal waktu, Iya. sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Saudara, ini proposal tesis. Pengaruh pengetahuan, kompensasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja anggota DPRD. Selain hukum, ternyata terjadi manajemen juga, Mas. Ya, saya belajar manajemen negara. Saudara, saya sedang di ruangan virtual meetingnya tokoh politik Kepulauan Riau yang sudah tidak asing lagi, Dr. Haji Muhammad Suryo Respationo, SHMH. Apa saja kegiatan beliau selain sebagai Ketua PDIP Provinsi Kepulauan Riau? Dan apa aktivitasnya di tengah masyarakat? Apa kabar, Mas Suryo? Alhamdulillah, apa kabar Mas Kortes? Ya, katanya kuliah lagi. Saya mengajar, tapi juga saya belajar. Karena apa Pak Sokrates? Belajar tidak mengenal usia. Belajar itu sebuah proses, belajar tidak mengenal tua, belajar tidak mengenal waktu, sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Saudara, ini proposal tesis. Pengaruh pengetahuan, kompensasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Ini dibikin oleh Pak Surya di program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Batam. Jadi selain hukum ternyata terjadi manajemen juga, Mas. Ya, saya belajar manajemen negara. Makanya saya ambil program studi Magister Manajemen. Iya. Kalau saya menilai dan merasa bahwa hidup kita ini adalah manajemen juga. Kita yang mengatur diri kita mengatur waktu kita mengatur hubungan dengan masyarakat kita mengatur korelasi dengan apapun juga. Nah, itu kan artinya sebuah manajemen. Termasuk mengatur hati kita, manajemen kolbu. Ya kan? Bagaimana sebagai seorang manusia harus berbuat dan harus hidup, itu kan harus dimanajemeni dengan baik dan dengan benar. Nah, dalam program studi Magister Manajemen ini saya memang tertarik untuk meneliti tentang anggota DPRD. Tapi kan supaya tidak lari kemana-mana dan fokus, kalau meneliti anggota DPRD seluruh Indonesia itu terlalu luas skupnya. Maka saya batasi dengan meneliti anggota DPRD se-Provinsi Kepulauan Riau. Baik anggota DPRD di provinsi maupun 7 kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Apa yang mendasari itu? Apakah memang besar pengaruhnya, Mas? Kompensasi dan komitmen sebetulnya seorang dewan itu. Kalau kita melihat peraturan perundangan yang menjelaskan tentang DPRD, itu tugas pokok, fungsi, dan wewenang DPRD itu sebetulnya sangat besar. DPRD itu adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Siapa sih pemerintahan daerah itu? Pemerintahan daerah itu ada 2, eksekutif dan DPRD. Nah, saya pernah 2 periode sebagai pimpinan DPRD Batam. Saya pernah setengah periode sebagai pimpinan DPRD Provinsi. Kemudian saya pernah Ketua Umum Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Nah, dari waktu ke waktu, problem kita di lembaga dewan adalah
seperti yang saya tulis dalam proposal tesis saya, yaitu bahwa kewenangan mereka sebetulnya sangat signifikan. Mereka punya tugas ada 3, budgeting, controlling, sama legislasi. Menganggarkan, membuat anggaran, kemudian pengawasan, kemudian membuat peraturan daerah. Nah, cuman 3 hal ini belum bisa maksimal, yang saya lihat. Belum bisa maksimal, dan hampir menyeluruh di DPRD ini, kesetaraan antara DPRD dengan pemerintah daerah itu belum muncul sebagaimana yang diharapkan. Kenapa bisa begitu, Mas? Ya, saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang cukup signifikan ya. 1, faktor pengetahuan. 2, faktor kompensasi. Dan 3, faktor komitmen. Nah, ini menimbulkan kinerja anggota dewan itu belum maksimal. Karena 3 faktor yang saya sebutkan tadi, itu muncul motivasi kerja yang masih di bawah standar. Kalau motivasi kerjanya masih di bawah standar, berarti kinerjanya juga akan di bawah standar. Nah, untuk menuju ke DPRD yang mempunyai kinerja yang bagus, tentu kita harus teliti satu persatu variabel yang saya sebutkan tadi. Berarti ini tidak hanya untuk masukan untuk anggota DPRD yang sedang bertugas ya, Mas. Termasuk juga orang-orang yang pengen jadi anggota DPRD yang sebentar lagi akan ikut di pemilu. Gitu. Nah, ini mohon maaf saya ibaratkan, kalau DPRD itu sebetulnya punya meriam, ya kan? Tapi dia dalam melaksanakan tugas cuma pakai ketapel, gitu loh. Nah, kan sangat sayang kan? Itu kenapa, Mas? Apakah memang misalnya soal pengetahuan, apakah begitu mereka menjadi anggota dewan atau wakil rakyat, mereka berhenti belajar? Nah, ini yang perlu kita teliti ya. Tapi yang saya lihat bahwa entry point-nya sendiri sudah berbeda. Kalau eksekutif itu sudah lama melalui penjenjangan. Penjenjangan mulai dari staf, kemudian eselon 4, kemudian naik ke eselon 3, naik ke eselon 2. Terus dari waktu ke waktu selalu ada bimbingan teknis, kemudian ada sekolah yang namanya PIM 4, PIM 3, PIM 2 gitu kan. Nah, kalau di DPRD, mohon maaf, setelah ikut kontestasi yang bernama pemilihan legislatif tingkat daerah, mereka terpilih, terjun bebas. Terjun bebas dihadapkan dengan banyak atribut kewenangan-kewenangan dan tugas-tugasnya. Nah, dan oleh pemerintah memang diadakan semacam upgrading ya, peningkatan kapasitas. Tapi peningkatan kapasitas itu tidak kontinu. Hanya selayang pandang. Sehingga saya melihat bahwa yang diserap baru kulit-kulit dari peningkatan kapasitas itu. Selebihnya otodidak sehari-hari dia sebagai anggota dewan. Nah, kalau seperti itu, saya melihat bahwa ini kurang masif dan kurang terstruktur. Nah, mungkin nanti dalam hasil penelitian saya itu, analisa saya adalah bahwa karena kurang masif dan kurang terstruktur, perlu ada inovasi dan perombakan-perombakan di tempat-tempat ini untuk memaksimalkan tingkat pengetahuan anggota DPRD selaku lembaga kontrol, lembaga budgeting dan lembaga legislasi. Mas Surya, kira-kira menurut Mas, kenapa ya sekarang pun tidak banyak gitu anggota DPRD, mohon maaf ya, yang menonjol gitu di publik gitu, seolah ya seperti tadi tuh kalah gitu pamornya dengan eksekutif gitu. Ya, sebetulnya kalau kita lihat kan nggak seperti itu. Karena kita sendiri yang belum mau memunculkan secara maksimal apa yang kita punya sebagai anggota DPRD. Nah, kekurang mauan untuk memaksimalkan ini juga banyak faktor. Kalau eksekutif kan satu saja rumpunnya dan satu pimpinan, ya kan? Kalau di DPRD kan terdiri dari fraksi-fraksi yang berasal dari partai politik yang berbeda. Haluan dan ideologinya pun kadang-kadang beda-beda. Nah,
Sehingga untuk menyamakan persepsi ini membutuhkan metode dan waktu yang betul-betul harus kita atur. Ya. Apa yang ingin Mas Suryo sampaikan kepada orang-orang yang sekarang berminat menjadi anggota DPRD? Ya, untuk teman-teman yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD dan insya Allah terpilih menjadi anggota DPRD, pertama sekali yang harus dilakukan adalah ketahuilah dengan baik dan benar, pahamilah, kuasailah apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari DPRD. Terus kemudian baca, pahami, ketahui, kuasai peraturan perundangan tentang susduk DPR dan DPRD, susunan dan kedudukan. Nah, kalau setiap anggota DPRD sudah tahu posisinya di mana, dia akan tahu harus bagaimana. Apakah ini juga menjadi tanggung jawab partai sebenarnya, Mas? Ya, saya rasa partai juga ikut bertanggung jawab. Makanya mohon maaf saya tidak bicara partai lain. Kalau di kami di PDI Perjuangan ada sekolah partai. Ada itu sudah lama ya, Mas, sekolah partai? Sudah lama. Nah, kemudian di sekolah partai itu kita digembleng. Kalau yang eksekutif ya tentunya pengetahuan-pengetahuan tentang keeksekutifan. Kalau yang di legislatif, pengetahuan-pengetahuan tentang kelegislatifan. Itu sudah ada sekolah partainya. Mas Suryo sendiri juga ikut sering? Kita selalu ikut sekolah partai juga. Oke. Mas Suryo, ini menarik nih ya. Artinya sebagai tokoh di Kepulauan Riau, Mas Suryo tetap belajar, mengajar. Apa pengalaman yang paling berkesan ketika mengajar mahasiswa di kampus ini? Pada awalnya agak kiku. Karena sekian puluh tahun saya mengajar terus kan. Jadi saya berhenti sekolah secara formal setelah saya lulus program pasca sarjana S3 di Universitas Hasanuddin 2005. Nah, saya dari 2003 saya udah ngajar. Ngajar, kemudian saya berhenti sekolah karena secara jenjang tertinggi akademik saya udah dapatkan, yaitu doktor dalam ilmu hukum. Nah, saya mengajar terus, kemudian sebagai ketua senat sehari-hari bergaul dengan para dosen yang lain. Nah, yang agak lucu adalah pertama kali pada waktu saya mendaftar sebagai mahasiswa program studi Magister Manajemen. Saya harus menempatkan diri bahwa saya ini mahasiswa. Teman-teman saya itu harus saya tempatkan dosen saya. Jadi kadang-kadang agak kiku. Kadang tadinya misalnya kepada Mas Bambang, Dr. Bambang, Mas Profesor Habibullah Wibisono, Mas Ngaliman, itu kita sehari-hari Mas gitu kan. Tapi begitu saya jadi mahasiswa, ya saya harus Pak. Nah, kadang-kadang beliau-beliau malah kikuk juga. Jadi itu yang lucu-lucu. Kemudian juga nuansa saya biasa mengajar, terus saya sebagai mahasiswa juga kadang-kadang lucu. Biasanya saya duduk di depan ngajar. Sekarang saya duduk di bangku mahasiswa belajar. Ya, tapi itu memang yang harus kita lalui. Ya, tapi aktivitas Mas Suryo juga tidak jauh berkurang. Dulu menjadi eksekutif, menjadi wakil gubernur. Sekarang ketika saat ini saya lihat juga sangat sibuk sekali terima tamu, ikut-ikut kegiatan-kegiatan. Seperti apa, Mas, kegiatan beberapa tahun terakhir ini? Saya sangat enjoy dengan kehidupan saya sehari-hari. Banyak teman di bidang politik, teman di bidang hukum, teman di bidang kepengacaraan, kemudian teman di bidang belajar mengajar, di bidang pendidikan, teman-teman paguyuban. Nah, itu ada semua. Sebetulnya itu adalah proses pembelajaran juga. Jadi justru saya merasakan bahwa pada waktu saya wakil gubernur, saya lebih banyak fokus ke tugas-tugas saya sebagai wakil gubernur. Kalau sekarang
campur aduk semuanya. Ya. Nah, sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, saya punya tanggung jawab untuk bagaimana saya sebagai nahkoda, sebagai pemimpin partai di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini memenangkan agenda demokrasi yang nanti Februari 2024 ini akan kita gelar. Yeah. Jadi saya punya tugas tanggung jawab untuk, mohon maaf, memenangkan Pilpres dan memenangkan Pileg. Ya. Nah, ini agak mengejutkan ini. Mas Ridho ternyata akan maju ke Senayan. Ini bagaimana ceritanya? Ya, tentu saya sebagai petugas partai kan. Ya. Petugas partai, kemudian diamanahkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Itu ada bersama 3 orang teman saya, satu Mayor Jenderal TNI Marinir Sturman Panjaitan, kemudian saya sendiri, kemudian Bu Ernawati, dan satu lagi Pak Sinambela, zaman dulu pernah dandim di sini. Nah, 4 orang ini untuk dimajukan sebagai calon anggota DPR RI. Nah, saya akan adakan pertemuan dengan beliau-beliau ini bahwa kita harus mengedepankan bahwa PDI Perjuangan harus dapat kursi di DPR RI. Bukan saya, bukan yang lain, tapi PDI Perjuangan. Nah, nanti jatuhnya ke siapa ya itu urusan nanti. Yang paling utama bahwa PDI Perjuangan harus dapat kursi di DPR RI. Iya. Mas Suryo, mungkin ini perlu saya tanyakan. Sekarang Mas kan sudah sangat lama ya di politik itu. Apa yang ingin Mas sampaikan pada para pimpinan ya, terutama di Kepulauan Riau ini, seperti apa mestinya mereka memberi contoh teladan kepada masyarakat, karena ini kan bagaimanapun Kepulauan Riau ini kan sebagai daerah kota di perbatasan dan provinsi baru yang bergeliat maju, malah pertumbuhan ekonominya di atas nasional. Intinya Batam dan Kepulauan Riau menjadi perhatian nasional. Apa yang ingin Mas sampaikan kepada para pimpinan kita? Gitu? Ya, begitu kita ini sebagai gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, kita adalah bapak dari rakyat yang kita pimpin. Nah, sebagai bapak dari rakyat kita pimpin, kita harus memperlakukan sama masyarakat kita. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Kemudian juga yang selalu terjadi di kita, bahwa kontestasi politik ini selalu dibawa-bawa ke pribadi. Nah, kalau kontestasi politik ini yang 5 tahunan sekali dibawa ke kehidupan sehari-hari dan pribadi kita, yang kasihan masyarakat. Karena berpotensi untuk membelah masyarakat. Nah, seharusnya ajang pesta 5 tahunan sekali, oke, kita berkontestasi. Kita berebut banyak-banyakan suara siapa yang menang. Selesai itu, kalau nggak puas, ada sebuah lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau tidak puas, salurkan ke situ. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mengikat dan final. Nah, itu yang harus kita jadikan pedoman. Begitu selesai, seperti saya kalah pilkada dengan Pak Ansar, ya kan? Begitu selesai Pak Ansar resmi sebagai gubernur, ya dia pemimpin saya. Saya tidak boleh, wah saya kemarin, mohon maaf misalnya aja, wah saya dicurangi atau diapakan Pak Ansar, wah saya nggak mau lah, saya masih kesel sama Pak Ansar, nggak boleh seperti itu. Begitu selesai terpilih, tidak ada upaya hukum, kemudian ditetapkan dan dilantik, ya beliau itu pimpinan saya, gubernur saya di Kepri, ya kan? Saya harus selalu merajut tali silaturahmi. Nah, tentu juga bukan hanya seperti itu. Sebagai orang politik, ya kalau saya menilai atau melihat ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan lain sebagainya, boleh dong saya bicara untuk mengkritisi.
Tapi kalau kebijakan-kebijakannya sudah on the track, ya saya harus mengapresiasi. Ya, tapi yang terjadi itu Mas, mungkin di mereka-mereka ini, yang para pimpinan ini, secara pribadi saya tidak ada masalah. Tapi muncul masalah begitu banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan, orang-orang tertentu di sekeliling mereka yang, mohon maaf ya, dalam tanda petik mengadu domba gitu. Ya, sebetulnya kan leadership ya, kepemimpinan, itu kan orang yang bisa memberikan semangat kepada rakyatnya, orang yang bisa memotivasi masyarakatnya, orang yang bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh pada rakyatnya. Sedikit atau banyak yang terjadi di masyarakat itu akan sangat tergantung dari sedikit atau banyak pemimpinnya. Nah, pemimpin itu harus bisa mempengaruhi gerbongnya kan, mempengaruhi, memberikan semangat, ya kan, mendorong, ya kan, yang dipimpinnya. Jadi nggak mungkin rakyat itu akan terbelah kalau pemimpinnya capable, punya kemampuan untuk memimpin dan punya leadership yang kuat. Di situ. Artinya dia harus memberi contoh ya. Memberi contoh dan memberikan pengaruh. Kan seni kepemimpinan itu salah satunya adalah pengaruh. Dan sepertinya situasinya dan kondisinya makin agak memanas menjelang pilkada ini. Apalagi ini sebentar lagi ada pileg, pilpres, disambung November pilkada. Nah, tentu ya, ayo saya mengajak semua tokoh-tokoh politik di Kepulauan Riau ini, mari kita duduk sebagai sesama warga Kepri yang punya tujuan satu, yaitu membangun Kepri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan membangun pencitraan diri sendiri dan juga bukan mengkondisikan untuk saling saling apa itu, masuk Sokrates namanya? Saling menjatuhkan. Nah, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling memblack campaign, saling menegatif campaign antara yang satu dengan lain. Ini udah nggak sehat loh seperti ini. Oke, saudara, menarik sekali diskusi dan ini edukasi politik dari seorang Suryo Respationo. Tapi saya ingin melihat sisi lain Mas Suryo di rumah beliau ini, yang beliau ternyata senang sekali dengan yang namanya desain interior dan suka berkebun dengan tanaman-tanaman khususnya bonsai. Ikuti terus Sokrates Talk. Saudara, Anda masih di channel Sokrates Talk dan kali ini kita masih bersama Mas Suryo Respationo yang seorang politisi, akademisi dan seorang tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Tapi ada yang unik dari beliau ini, punya hobi yang mungkin agak lain dari yang lain, soal desain interior. Sejak kapan Mas senang dengan desain interior gitu? Ya, untuk desain interior saya sebetulnya juga seneng desain interior sama gardening. Saya memang hobi dari zaman masih SMA itu. Saya hobi kotak-katik kamar saya, menata kamar saya yang agak aneh dan agak nyeleneh. Nah, hobi itu kebablasan sampai sekarang, Mas. Maksudnya Mas juga suka mengumpulkan barang-barang antik itu, ada koleksi keris juga ya? Ya, saya barang-barang kuno. Ya macam-macam ya, piring-piring, tembaga-tembaga, keris-keris pusaka dan lain sebagainya. Saya memang hobi juga dari zaman dulu. Kenapa Mas? Karena ada nilai historisnya atau apa ya? Nah, saya sebetulnya punya pemikiran bahwa dengan kita mengoleksi barang-barang kuno tersebut, saya ingin mengatakan bahwa kenapa kita susah-susah kemana-mana untuk belajar. Padahal para pendahulu kita, leluhur kita, itu sudah adiluhung, sudah menguasai semuanya. Termasuk pembuatan-pembuatan
baik barang-barang berupa keris, tombak, macam-macam. Kemudian kalau kita melihat barang-barang kuno kita itu nilai artistiknya sangat tinggi, sangat tinggi. Artinya bahwa nenek moyang kita, leluhur kita tuh sudah punya kemampuan untuk itu semua. Jadi jangan pernah meremehkan bangsa sendiri, jangan pernah meremehkan pendahulu kita, jangan pernah meremehkan leluhur kita, jangan pernah meremehkan nenek moyang kita, karena mereka adalah figur-figur yang sangat cerdas di masanya. Dan jangan pernah melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Jadi itu barangkali salah satu penyebab Mas kagum sama Bung Karno ya. Itu berapa lama mengumpulkan koleksi ini, Mas? Dan merawatnya seperti apa gitu? Ya dari saya SMA. Dari saya SMA sampai sekarang. Dan saya mohon maaf, walaupun banyak sekali, ada ribuan itu, saya hafal satu persatu. Semua koleksinya itu? Yang paling banyak apa? Keris ya katanya? Ya, ada keris-keris, ada tombak-tombak. Cuman terkadang orang yang nggak memahami, ini kadang-kadang mengatakan, saya ini kok musyrik gitu kan. Padahal itu ada karya dari nenek moyang kita, karya leluhur kita untuk mengenang bahwa mereka itu sudah punya kemampuan yang sangat tinggi. Dan mereka adalah seorang leluhur nenek moyang yang sangat cerdas. Itu semangat itu yang ingin kita tiru dan kita tanamkan. Dulu leluhur kita, nenek moyang kita bisa begini. Ayo kita harus bisa juga, kan gitu. Ada nggak misalnya kenalan atau relasi Mas yang tertarik ya, dia diminta gitu? Ya banyak, kita sebagai sesama kolektor tentu saling kadang-kadang kalau saya misalnya punya tiga barang yang sama, satu kita barter dengan teman kita yang lain, sehingga koleksi kita bertambah lagi dan koleksi mereka pun juga bertambah gitu. Oke saudara, sebelum kita akhiri perbincangan ini yang sangat menarik ini, kita akan lihat dulu koleksi bonsainya Mas Suryo. Kalau bonsai kan ada, kalau kita yang Islam ya, kalau kita yang Muslim itu ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani yang mengatakan, sayangilah mereka yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Nah, ini saya lihat juga dengan, kalau konsep Jawa, ini konsep memayu hayuning bawono, membuat dunia yang sudah indah ini bertambah lebih indah lagi. Kalau dalam konsep Islam, ini adalah konsep Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menebarkan dan menaburkan rahmat dan kasih sayang baik kepada sesama manusia maupun alam seisinya atau semesta ini. Kita menyayangi tanaman itu akan jadi bagus. Nah, akan tambah indah dunia ini. Gitu. Ngomong-ngomong juga bonsai ini juga udah lama Mas, sejak masih ya, saya kumpulkan satu-satu. Kadang kalau kita pas jenuh di pekerjaan kita sehari-hari, kita potong-potong, kita rawat, kita ganti tanahnya, kita ganti pasirnya, kita kasih pupuk. Tapi kelihatannya jenis bonsai yang Mas suka tuh yang besar gitu, bukan yang saya selain Jepang, bonsai, saya juga senang pohon-pohon besar. Misalnya pohon bodi, yang pohon yang agak-agak langka lah. Bisa kita lihat Mas koleksinya di depannya. Oke, saudara, kita akan lihat koleksi bonsainya Mas Suryo. Ikuti terus Socrates Talk. Saudara, saya di depan rumah Mas Suryo Respationo, tokoh dari Kepulauan Riau yang ternyata beliau hobi dengan tanaman. Nah, Mas bisa ceritakan tanaman apa aja yang bonsai yang sudah jadi koleksi ini?
Saya sebetulnya senang semua tanaman. Semua tanaman itu pasti punya kelebihan. Jadi ya hampir semuanya saya suka. Tapi kalau bonsai-bonsai yang agak besar, cuman saya lebih juga pada pohon-pohon yang sudah berusia tua dan besar. Ya misalnya ini di depan kita ini ada pohon Bodhi. Ini pohon apa ya Mas? Bodhi. Pohon Bodhi itu kalau di agama Buddha tempat meditasi Siddhartha Gautama. Di bawah pohon Bodhi. Nah, ini yang di depan Mas Protes ini pohon Bodhi. Nah, terus pohon-pohon Kamboja fosil. Di yang sebelah sana tuh, awal dulu ada Kamboja fosil. Kemudian pohon bule putih dan bule hitam. Kemudian pohon-pohon serut. Ini sejak Mas tinggal di sini sudah ditanam ini ya? Jadi saya kadang bawa pakai kontainer. Ya, dari? Ada dari Jawa, ada dari macam-macam. Dari Lampung, dari Kediri. Dikumpulkan di sini ya gitu. Di sini sama di padepokan kita yang di Nongsa itu. Jadi kapan Mas berkebun ini, merawat tanaman ini? Tergantung mood saya. Kalau pas mood, mau jam 12 malam pun saya keluar. Iya. Kalau udah di kebun, udah lupa semuanya. Kadang-kadang tahu-tahu udah gelap. Luar biasa, banyak sekali koleksinya Mas ya. Dan adem ya. Jadi berarti Mas sedang di rumah ya? Kalau nggak ada kegiatan di luar ya di rumah? Kalau nggak keluar ya di rumah. Nikmati tanaman-tanaman. Kan kadang kita aktivitas politik kita tinggi kemana-mana, kemudian banyak klien di kantor, kemudian di paguyuban banyak gini, pulang ke rumah cari waktu, sebenarnya curi-curi waktu untuk nengok tanaman kita. Oke, saudara, begitulah perbincangan saya dengan Mas Suryo Respationo yang pada tahun ini juga akan maju sebagai calon anggota DPR RI dari Kepulauan Riau. Sukses selalu ya Mas. Terima kasih Mas Protes, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih teman-teman.